Silakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa diketikkan atau raise hand. Sampun. Mari kita mulai technical meeting pada siang hari ini dengan bacaan bismillah, dengan tawasul. Semoga apa yang kita hasilkan dari pertemuan siang hari ini dapat bermanfaat, menghasilkan barokah dan sesuai dengan tujuan dari lomba peringatan Hari Santri Nasional pada tahun ini, yakni memperkuat persatuan dan ukhuwah kita sebagai santri pondok pesantren kota dan kabupaten Kediri pada khususnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tawassulian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya muasisnya ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Untuk sementara semuanya akan di-mute oleh host ya. Jadi suaranya hanya akan kula saja. Nanti ada kesempatan kita dialog. Teman-teman juga boleh menyampaikan pertanyaan atau ya menyampaikan unek-unek mungkin. Ini ada PPT yang sudah kami siapkan. Tentu saja ini ada technical meeting untuk lomba peringatan Hari Santri Nasional 2002 ya. Next. Insya Allah lomba antar pesantren niki akan dilaksanakan hari Ahad tanggal 6 November tahun 2022 di Pondok Pesantren Al-Huda Ngadisimo. Alamatnya sakit dipersani ya, Jalan Masjid Al-Huda nomor 194 196 Kota Kediri. Kemudian 94 mawon yang kita lombakan pada hari Ahad nanti adalah kategori dibaiyah, kategori MTQ Bitartil, kategori MKK Fathul Qorib, membaca tahlil, serta kategori kreasi tumpeng. Sama jelas ini ya. Kemudian ketentuan umumnya, yang pertama, lomba diikuti oleh utusan dari Pondok Pesantren Putri sekota dan Kabupaten Kota Kediri. Jadi ini khusus untuk santri-santri yang diutus dari Pondok Pesantren masing-masing ya. Yang serta lomba dibaiyah, MTQ Bitartil, MKK Fathul Qorib dan membaca tahlil disyaratkan berusia maksimal 17 tahun. Niki nanti nyuwun tulung dibuktikan dengan fotokopi kartu identitas atau keterangan lain seperti KK dan lain sebagainya. Boleh juga membawa keterangan dari pondok yang mendelegasikan. Ini khusus untuk lomba niki wau nggih. Dibaiyah, MTQ Bitartil, MKK Fathul Qorib dan membaca tahlil. Kemudian yang ketiga, ketentuannya peserta lomba kreasi tumpeng berusia maksimal 20 tahun. Ini juga dibuktikan dengan kartu identitas dan keterangan dari pondok yang mendelegasikan. Kemudian satu peserta lomba hanya boleh mengikuti satu cabang perlombaan. Jadi misalnya sama winter nopo-nopo tapi niki hanya diperbolehkan ikut nderek satu cabang lomba mawon nggih. Sabar. Yang lain temannya diberi kesempatan. Yang kelima, tiap pesantren hanya boleh mengirim satu peserta atau satu tim untuk tiap cabang lomba saja. Yang keenam, perwakilan pondok pesantren yang telah terdaftar mengikuti technical meeting via Zoom, ya, niki yang kita adakan pada siang hari ini, ya, yang diselenggarakan pada hari Rabu 2 November 2022. Ini pun buatan pertanyaan, ya, ini sampun jelas. Kita lanjut. Niki untuk ketentuan-ketentuan khusus dari masing-masing kategori perlombaan mungkin. Yang pertama, cabang lomba dibaiyah diikuti oleh tim yang terdiri dari 5 anggota. 5 anggota itu adalah santri putri aktif berusia maksimal 17 tahun, kemudian penampilan dibawakan tanpa alat musik,
Jadi cukup vokalisasi mawon. Makro harap dibawa sendiri, panitia tidak menyediakan makro. Kemudian materi, poin penilaian nih. Poin penilaian yang nanti akan dinilai oleh juri antara lain adalah adab, vokal, kreativitas, penampilan, makhraj atau talafutnya niku fasih napa mboten, lagu niki saged variasi lagunya bagaimana, harmonisasinya bagaimana, pilihan lagunya bagaimana, serta kekompakan tim. Wonten titipan kemarin, lagu yang digunakan pilihannya harap tidak memakai lagu dangdut atau lagu koplo nggih. Lagunya terserah, tapi lagu dangdut tidak diperbolehkan, ngoten nggih, jelas nggih. Kemudian materi yang dibawakan terdiri dari 1, laqad ja'akum, 2, ya Rasulullah, memakai 1 lagu bebas, yang ketiga fahtazal arsh, yang keempat marhaban, yang marhaban ini diperbolehkan untuk memakai 1 lagu bebas juga. Durasi penampilan 7 menit. Oh, sekedap. Durasi penampilan ini leres 7 menit nggih, Ning? Terus. 7 menit nggih? Oh, nggih. Nggih sampun nggih. Durasi penampilan 7 menit. Jadi 4 materi niku nggih, 4 materi niku kalau misalnya teman-teman mau melakukan harmonisasi atau variasi penyampaian lagu yang gimana, tolong diusahakan tidak melebihi dari 7 menit niki untuk ketentuan umum, ketentuan khusus kategori lomba dibaiyah. Kemudian yang kedua, kita wonten kategori lomba MTQ Bitartil. MTQ Bitartil ketentuannya adalah 1 diikuti oleh tim santri putih aktif yang berusia maksimal 17 tahun. Kemudian nanti saat lomba setelah peserta mengambil nomor undian, kemudian dipanggil oleh yang bertugas, panitia yang bertugas, peserta akan mengambil undian makro. Yang undian makro itu nanti menentukan materi apa yang dibawakan oleh teman-teman peserta nggih. Nah, makro yang dibawakan niku antara lain surat Al-Maidah, surat Yusuf, surat Ad-Dahr dan surat Qiyamah. Jadi nanti sebelum tampil peserta lomba MTQ niki akan mengambil undian makro yang isinya adalah salah satu dari materi yang ditulis niki tadi, kemudian baru menyampaikan apa yang diambil sesuai dengan undian makro tadi. Sampai jelas niki. Kemudian poin penilaiannya meliputi adab, makhraj, tajwid, intonasi, serta lagu. Durasi penampilan sama seperti lomba dibaiyah, tidak boleh lebih dari 10 menit. Ini tadi ketentuan untuk MTQ Bitartil. Lomba kita selanjutnya adalah MQK Fathul Qorib. MQK Fathul Qorib niki sama seperti sebelumnya diikuti oleh santri putih aktif yang berusia bermaksimal 17 tahun. Saat lomba, peserta mengambil undian makro yang disediakan panitia. Makronya itu batas bacanya adalah bab Toharoh sampai bab Ubudiyah. Kemudian poin penilaian meliputi adab, nahwu shorob, penyampaian murad, intonasi, dan ketepatan menjawab pertanyaan juri. Durasi penampilan sami 7 menit. Lanjut. Kemudian lomba yang keempat yakni membaca tahlil. Niki juga diikuti oleh santri putih aktif yang berusia maksimal 17 tahun. Membaca tahlil makronya membawa sendiri ya. Kemudian untuk tawasul dan fatihahnya cukup 1 kali mawon. Yang terpenting tawasul niku diutamakan tawasul kepada Kanjeng Nabi dan muassis Nahdlatul Ulama. Niku Fatihah dan tawasulnya cukup 1 kali mawon. Poin penilaiannya meliputi adab, makhraj, tajwid, intonasi serta lagu. Kemudian durasi penampilannya 7 menit.
dan ketentuan untuk membaca tahlil. Lanjut. Yang kelima, lomba kreasi tumpeng. Kita pakai tema untuk lomba kali ini. Lomba kreasi tumpeng memakai tema Hari Santri Nasional. Nanti teman-teman boleh bebas menyampaikannya. Mulai dalam bentuk warna, atau dalam bentuk aksesori, atau dalam bentuk kreasi-kreasi garnish atau lauk. Pokoknya tema yang kita pakai pada lomba kali ini adalah Hari Santri Nasional. Lomba kreasi tumpeng diikuti oleh satu tim utusan pondok yang terdiri dari 3 anggota. Anggota tim adalah santri putri aktif yang berusia maksimal 20 tahun. Yang keempat, nanti kreasi tumpeng ini boleh membawa masakan matang, garnish atau hiasan-hiasan, aksesori dan properti penyajian dari pesantren masing-masing. Jadi teman-teman nanti tiba di lokasi sudah membawa barang-barang ini tadi dan cukup ditata dan dikreasikan di lokasi. Yang kelima, masakan, hiasi, dan properti ditata dan kreasikan di lokasi lomba. Yang keenam, nasi boleh dibawa ke lokasi dalam cetakan atau kukusan. Jadi semisal nanti di pondok sudah dicetak dulu, kemudian dibawa ke lokasi dalam bentuk kukusan, niku diperbolehkan. Karena biasanya kan kalau buatan dalam keadaan hangat nih kan susah ya. Susah susah. Jadi khusus untuk nasinya boleh dibawa ke lokasi dalam bentuk cetakan atau boleh dibawa dalam kukusan. Untuk lomba kreasi tumpeng ini, poin penilaiannya meliputi kesesuaian dengan tema, ketepatan waktu, kreativitas, rasa masakan, dan kekompakan tim. Durasi penampilannya maksimal 60 menit. Jadi teman-teman peserta kreasi tumpeng ini nanti diberi waktu selama 60 menit, mulai dari lampu hijau menyala sampai lampu merah untuk menata dan mengkreasikan tumpeng yang sudah dibawa dari pondok pesantren. Niki ketentuan umum dan ketentuan khusus kula sampaikan tadi, kula buka riyen nggih pertanyaannya. Mungkin dari apa yang sudah kita simak tadi, ada teman-teman yang ingin bertanya atau dari penyampaian saya yang kurang jelas, kula persilahkan. Di unmute ya. Oh, apa? Nggih, Nafi, monggo. Nambahkan, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nambahkan tentang kreasi tumpeng. Suara saya masuk ya, Neng Nabil? Nggih. Nggih. Tumpeng tadi belum dijelaskan oleh Neng Nabil bahwa yang pertama tumpeng yang akan dikreasikan oleh teman-teman peserta itu nanti utuh yang akan dimakan kembali oleh peserta. Jadi nanti kita mayoran tumpeng, itu yang pertama. Nah, untuk terkait penjurian terkait dengan rasa masakan, ini mohon nanti peserta menyiapkan sendiri satu porsi begitu, nggak usah dihias, nggak apa-apa, untuk ditilii, diincipi oleh juri, sehingga nanti tumpengnya nggak dobrak-abrik sama juri nih. Itu nggih, tadi belum dijelaskan ya, Neng ya? Nggih. Nggih, terus di apa istilahnya dicawisi buat juri, syukur emang iso apik ya ora apa-apa, tapi apik orane apa istilahnya sajian yang ada di piring khusus itu tadi itu tidak masuk penilaian karena memang yang itu untuk incip-incipnya juri. Terus ini pertanyaan itu adalah parang mboten kalau di tumpengnya itu diberi nama pondoke peserta Neng, karena kita ada kemarin kesepakatan di mana kalau kita itu masuk dalam area perlombaan, nanti kan teman-teman peserta itu dari registrasi itu langsung mengambilan nomor undian untuk masing-masing mata lomba, sehingga bisa jadi nanti 5 mata lomba itu dari pondok pesantren A misalnya, itu bisa jadi nomor undiannya nanti nggak sama urutannya. Nah,
Ini kalau kaitan dengan tumpeng, apakah diperbolehkan nih nanti diberi nama pondoknya? Kalau saya boleh langsung usul, mending jangan. Jadi nanti di situ, jadi saya bertanya langsung usulan itu, karena ada yang bertanyanya juga Japri. Kalau terkait itu saya usul nama di kreasi tumpengnya, karena di situ nanti hanya nomor undian yang sudah diambil dari registrasi awal. Biar kita nanti sportif lah, jadi nggak ada, wah ini kok pondok kaya, nanti ada semacam sentimen alma mater atau apa begitu ya, kita meskipun bukan menang-menangan tapi biar sama-sama fair, kita nanti yang muncul itu adalah nomor undian semua di semua mata lomba. Itu pripun nih kalau Nabil seperti itu. Atau nggih. Sketsa ngoten. Jadi nanti teman-teman kan mengambil nomor undian ya. Jadi semuanya akan dinetralkan jika nomor undian mawon. Untuk tumpeng yang dihiasi dengan nama pondok pesantren tidak diperkenankan karena ini akan dikhawatirkan mempengaruhi objektivitas penilaian juri, ngoten nggih. Kemudian kalau ulangi tadi, teman-teman yang ikut kreasi tumpeng, jadi selain menyiapkan tumpeng yang sudah dikreasikan, mohon untuk menyiapkan 1 piring tester kecil untuk dicicipi juri kagem penilaian rasa masakan nih wau. Jadi 1 tumpeng yang disiapkan untuk dinilai dan 1 porsi kecil mawon, mboten usah dihias, cekap nasi dan lauknya untuk dites rasanya sama juri. Hiasan aksesori bebas, pokoknya sesuai dengan tema. Karena mungkin teman-teman berpikiran untuk pripun nek dihiasi dengan memasukkan nama pondok nih. Tadi sudah disampaikan mboten diperkenan. Biar kersane tetap objektif. Nggih. Mungkin ada yang lain mau bertanya atau menyampaikan apa yang kurang jelas, silahkan. Iya. Itu ada yang chat, Neng. Nggih. Lawasaken nggih. Nggih, monggo. Ngapunten badhe nderek tanglet, apakah setiap pondok hanya boleh mengikuti 1 item lomba? Monggo jenengan apa kula sing jawab, Nafi? Monggo Neng Nabil mawon, mungkin kula nglengkapi mawon. 1 pondok boleh mengikuti semua kategori lomba, tapi yang diikutkan hanya 1 peserta atau 1 tim mawon, ngoten nggih. Jadi totalnya nanti kalau mengikuti semua kategori lomba ada 11 delegasi dari pondok. Jadi kula ulangi, setiap pesantren boleh mengikuti semua kategori lomba, namun hanya diperbolehkan mengirim 1 peserta atau 1 tim untuk mengikuti masing-masing lomba. Yang sama jelas nggih? Nggih niki saking Darul Hidayah kula bacakan nggih. Nyuwun sewu Neng kagem lomba MKK kitab ingkang diwaos takrib napa Fathul Qorib. Teng brosur yang beredar kitabipun takrib. Nggih niki enten revisi. Enten revisi yang tadi sudah disampaikan teng PPT nggih. Mungkin menawi panjenengan ngersakne PPT-nya juga akan dibagi. Dilombakan adalah tesnya mulai Toharoh sampai Ubudiyah. Jadi kalau ulangi untuk lomba MKK yang dibaca adalah kitab Fathul Qorib dengan batas bab Toharoh sampai bab Ubudiyah. Pertanyaan selanjutnya langsung lo bacakan ya. Dari Amelia Anissa, ngapunten diameter atau porsi tumpeng untuk lomba niki ditentukan apa mboten? Sesuai dengan ketentuan yang baru saja kita simak, diameter tidak ditentukan, tapi porsi tumpeng ditentukan untuk 10 sampai 12 porsi. Ini dalam diserat teng mriki. Jadi kula ulangi nggih, diameter tumpengnya mboten ditentukan, namun porsi tumpengnya diperkirakan untuk 10
sampai 12 porsi. Nambahkan ning Nggih, monggo Muni Nafi. niku meja yang dipakai tuh insyaallah kados kalau ingin jenengan mlebet kelas 3 lagi berarti kinten-kinten berapa itu misalnya mbak-mbak niki badhe beto tampah ombong ngono ya. Kira-kira tampahnya muat teng meja niku. Niku berarti ukuran piro ya kira-kira ya? 70 ya menawi ya. 70 kali 50 menawi ya. 60 kali 60. Nggih kinten mejanya ukuran 60 kali 60 nggih. Heeh, antawis sak menen. Mohon Mbak-mbak ukurannya rada menyesuaikan. manusiawi disesuaikan kali ukuran mejanya mangke. Nggih. Artinya kalau mbak-mbak mau yang kecil tapi dhuwur monggo. Dhuwur. Tapi mau yang amba mau yang amba misalnya yaitu mejanya iku meja yang ditambah meja alit niku lebar mejanya itu ya 60 kali 60-an. Lanjut Neng. Nggih. Niku sama jelas nggih. Untuk penataan laut, pertanyaan selanjutnya untuk penataan lautnya niku apakah boleh dari pondok? Penataan laut niku termasuk penataan tumpeng kan nggih, berarti laut tidak boleh ditata dari pondok. Oh niki. Lauknya dibawa dalam keadaan mateng ke lokasi, namun tidak boleh ditata di pondok, harus ditata di lokasi. Kula lanjutkan selanjutnya ya dari PP Al Hikmah Putri. Aduh, pengen tes. Pangapunten Neng leres nggih jika hiasan tumpeng dibentuk di lokasi dan yang boleh dikreasikan dari pondok hanya nasi saja. Nggih. Leres sangat. Hiasan tumpeng dibentuk di lokasi. Saking griya Neng. Rian. Aksesoris itu bisa dari pondok. Aksesori boleh dari pondok. Terus kreasi, nasi boleh dicetak dari pondok. Namun untuk hiasannya, penataannya dilakukan di lokasi, ngoten nggih. Nggih. Terus niku misale damel mawar, pengen gawe kembang-kembangan teko Lombok, teko Timun, teko napa niku saking dalem saged. Ngoten Nggih, dari pondok. Kreasi apapun, aksesoris apapun, wis arep ide monggo. Reno-reno misale saking pondok monggo pokoke nyenuk-nyenukne niku teng lokasi. Indra menambahkan? Iya, enggak. Iya, betul. Niku jadi semua nasinya itu boleh di dalam cetakan dari pondok. Nanti lek numplek ning nggone tampae menatanya nanti di pondok Al-Huda. Jadi untuk mengiris timun, menghias timun, cabai dan lain sebagainya itu bisa dari pondok. Pokoknya nanti di Al-Huda hias. Ngaten. Ngaten sama jelas nggih. Untuk porsi Neng kula tambahin nggih Neng. Nggih, silakan. Porsi memang untuk sekitar berapa tadi disebutkan Neng? 10 sampai 12. 10 sampai 12 itu 10 sampai 12 orang. Nah, itu misalnya pondok mau membawa lebih dari itu malah nyumbang nggak akan. Gitu Neng. Makanya gegeden memang. Betul, maksud kula kan kalau ini 10 sampai 12 orang. Yang penilaian. Artinya kalau nanti satu tukeran pondok sana, pondok sini dan begitu. Monggo. Ya, enggak apa-apa. Nggih ngoten nggih. Untuk ukuran nasi jelas teman-teman nggih.
tempatnya kan berbeda. Itu di ruangan. Nah, untuk tumpeng itu nanti di halaman pada. Monggo dilanjut. Nggih. Siap. Pertanyaan selanjutnya nggih, niku sampun. Jadi lokasi lomba kita nanti beda-beda. Lomba insya Allah dilaksanakan serentak. Jadi kecuali satu lomba yang 2 lokasi, nanti teman-teman bisa menyimak di rondenya. Saking mirahasana, pertanyaannya pangapunten ning badhe tangklet. MKK-nipun baca lafat langsung menerangkan nopo kalih maknani. Karena teng ketentuan tadi ada nahwu sorob sebagai poin penilaian nggih, berarti nanti maknani riyen kemudian diterangkan atau dimuroti ngoten. Jelas ngene iki. Teng poin penilaiannya saged dipirsani malih tadi ada dinilai adabnya, nahwu sorobnya, penyampaian murad kalih menjawab pertanyaan juri. Jadi nanti sistemnya adalah dimaknani riyen kemudian langsung diterangkan. Dimaknani untuk ndelok kebenaran nafsu sorobnya, kemudian diterangkan itu untuk penilaian penyampaian murad. Ngaten Mbak Mira. Menambahkan, Neng. Nggih, monggo. Dan saya menambahkan. Kemarin ada perubahan sedikit untuk MGK. Kemarin di awal kan yang dibaca adalah matannya, takrib atau yang pinggir. Kemudian kemarin hasil rapat terakhir yang dibaca adalah syarahnya, yang tengah yang dibaca. Kemarin ada yang tanya, sudah saya jawab, yang dibaca pinggir. Ternyata setelah rapat kemarin hasilnya adalah keputusan yang dibaca adalah syarahnya yang tengah. Oh, ingkang Fathul Qorib niku leres ngene. Nggih, Fathul Qorib, nggih, Fathul Qorib yang tengah yang dibaca, yang syarahnya. Nggih, ngoten nggih teman-teman. Dan cara nggih, terus untuk pembacaannya terus dengan wau berarti 7 menit itu adalah yang 3 menit untuk membaca maknani atau harotu utawi iki iku ngeten dibaca, kemudian nanti muroti. Setelah muroti nanti ada waktu 3 menit atau 2 menit untuk tanya jawab juri. Ngeten. Hasil keputusan rapat kemarin ngeten. Monggo dilanjut. Nggih. Mohon jelas ya teman-teman. Lanjut pertanyaan dari Silvi Nuris, pangapunten ning derek tangklet ingkang lomba tahlil namung baca tahlil mawon. Apa niki terusane? Nopo sekalian tawasul? Baca tahlil kalih tawasul nggih, Mbak. Tapi tawasulnya kalih Fatihahnya cukup 1 kali mawon. Yang diutamakan tawasul kepada Kanjeng Nabi, kalih muassis Nahdlatul Ulama. Ngoten. Kula lanjut pertanyaan saking PP Darul Hidayah. Nyun sewu ning dadose batasan MKK niku milai bab thaharah nganti bab salat nggih. Ubudiyah mulaine bab napa nggih? Salat nggih. Nggih, niki mulai thaharah sampai ubudiyah. Silakan mungkin teman-teman peserta MKK mengecek kembali. Pondok Putri, pertanyaannya pangapunten ning niku mangke kitabipun kaging MKK saking mriko napa ngasta Mbak. Makro saking makro untuk kitab MKK niku dipun sediakan panitia. Jadi peserta cukup mengambil undian, kemudian makronya saking panitia sudah disediakan oleh panitia. Kula lanjut pertanyaan selanjutnya PP Al-Hikmah. Yang ditanyakan kitabnya, Neng. Ditanyakan kitabnya, yang ditanyakan kitabnya dari Darul Hidayah, yang ditanyakan kitabnya. Kitabnya bawa sendiri atau disediakan dari panitia?
Kalau ini rapat panitia disediakan panitia, soalnya mangke enten tanda-tandane Ya, nih. Oh, Nanti nggih, nggih, undiane nggih. sing dibenet nopo, sing dibaca sesuai kalih nomor undiannya niku. Dados kitabipun Nggih, disediakan saking mriki ngoten. nggih, Kula nggih. lanjut nggih. Nggih, nggih, nggih. PPA Nggih. Hikmah Putri ngapunten ning tangklet malih untuk MKK nyuwun diperjelas batasan lombanipun. Ubudiyah leres nggih ning. Kalau Nggih, ubudiyah leres. insyaallah Nggih. sampai bab salat. Berarti Bab salat. toharoh sampai bab salat. Ngoten. Niki juga ikut menjawab pertanyaan yang di atas tadi nggih, sami pertanyaannya. Saking Mulai Madinah bab toharoh sampai pertanyaannya ngapunten badhe tangklet ingkang tiba. Marhaban sekalian kalih mahalul qiyam napa mboten? Pripun Ingja? Untuk kemarin Iba iya itu yang pertama yang dibaca adalah laqad ja'akum. Makanya yang dibaca adalah laqad ja'akum. Kemudian langsung baca ya Rasulullah satu lagu bebas mau ambil yang atas, tengah atau akhir monggo. Setelah ya Rasulullah kemudian berdiri baca marhaban satu lagu juga bebas mau ambil atas, tengah maupun bawah terserah monggo. Oh nggih. Ning Ida, enten pertanyaan ingkang keliwat wau. Ingkang dibaiyah yang benar durasi penampilan 7 napa 10 nggih? Untuk iya 10 menit. Oh 10. Nggih. Adalah 10 menit. Kula lanjut pertanyaan selanjutnya saking Mbak Hira Hasanah malih. Nyuwun sewu tahlilipun beserta doa napa mboten? Pripun Ida? Mboten, mboten. Mboten nggih? Tidak, nggih. Tahlilnya bebas. Cuman untuk tawasulnya kemarin cuma dibatasi hanya 3, maksudnya Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani Muasyis Nahdlatul Ulama, kemudian langsung Fatihah 1 kali. Tidak ada doa dan dimulai tanpa salam. Tidak usah pakai salam. Semua perlombaan tidak usah pakai salam. Langsung nanti kalau ada aba-aba lampu kuning persiapan, hijau langsung mulai. Kemudian nanti kuning lagi persiapan waktu akan habis, merah habis. Dan jika kalau misalkan pas waktu membaca tahlil atau membaca tartil ada di tengah-tengah, itu harus di Nggih, sama jelas nggih niku. Jawabannya tadi kemudian kula lanjutkan dari Darul Quran. Ngapunten ning berarti bab MKK milai bab toharoh ngantos bab haji. MKK sampun dijawab bab toharoh kalih salat. Pertanyaan selanjutnya saya segera cek malih. Nggih, ubudiyah niku telase bab haji ning ja. Senes bab salat. Berarti toharoh sampai bab haji ngoten. sampai bab haji. Nggih. Mulai buyuk punan. Nek sampai salat tok kedidi. Nggih. Nggih, babnya nggih. Kula ulangi nggih. Terus Engkang nggih, mohon diulang. MKK Fathul Qorib mulai bab toharoh sampai haji. Muamalah mboten masuk. Malah mboten, muamalah mboten. Yang ngapunten mau sanes bab salat nggih. Mulai bab toharoh sampai bab haji. King Alamin niki nggih. Mosok Kiai Haji Anwar Iskandar teko. Pangapunten ning nderek tangklet untuk lombanya milai jam pinten nggih?
mengki enten rondan acara yang tadi dibagikan. Insya Allah lomba mulai setengah 10, Jam 9.30. 8. Tapi untuk persiapan dan lain sebagainya, teman-teman harap datang tepat waktu, yakni mulai jam 7. Jadi siap-siap persiapan, check-in, mengikuti pembacaan tata tertib sampai lomba dilaksanakan. Mohon datang untuk tepat waktu ya, teman-teman. Registrasi sendiri-sendiri. Iya, registrasi dulu. Tahlilan kalih doa napa mboten? Oh, sama dijawab tahlilan mboten kalih doa. Langsung tanpa salam baca tawasul dan membaca tahlilnya. Pertanyaan dari Pondok Putri, ngapunten kagem cabang loga MKK niku mangke kitabipun kosongan napa makna peduk? Karena salah satu poin penilaiannya adalah nahu sorob, nyuwun tulung kitab yang dibawa Kosong. ada kosongan. Dan kula ulangi sekali lagi, makro atau kitab yang dibacakan peserta mangke disediakan oleh panitia. Ngoten nggih. Pertanyaan selanjutnya dari PP Darul Hidayah, nyuwun sewu ning batasanipun niku sampai bab ubudiyah niku ubudiyah mlebet napa mboten? Nggih, bab ubudiyah masuk sampai dengan bab haji. Jadi teman-teman yang persiapan untuk perlombaan MKK Fathul Qorib, belajarnya mulai toharoh sampai bab haji, sampai dengan bab haji. Mulai bab muamalah, mulai bab buyuk niku sampun mboten termasuk. Ini pertanyaan terakhir yang masuk. Mungkin teman-teman enten yang perlu ditanyakan malih. Kalau mboten kula lanjut nih malih. Kalau ada yang mau tanya nanti silahkan disusulkan ya teng chat mawon. Kula bacakan untuk pendaftaran peserta. Pendaftaran peserta untuk Lomba Hari Santri Nasional 2002 RMI ini nanti untuk meminimalisir kertas dan sebagainya kita daftarnya melalui Google Form mawon ya. Google Form yang linknya kula tautkan niki. Atau nanti kalau ada teman-teman yang belum mendaftar silakan cek lagi di grup WA peserta HSN. Kalau misalnya Google Form belum bisa, saged mendaftar melalui WA kontak person kita ke Ning Ida dan Ning Nafi. Pendaftaran peserta paling lambat hari Jumat tanggal 4 November menjing lusa niku. Kecuali untuk peserta lomba kreasi tumpeng boleh mendaftar pada waktu acara berlangsung yakni hari Ahad tanggal 6 November 2022. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya lomba tumpeng daftar di lokasi pada saat acara niku diperbolehkan. Peserta menyerahkan formulir kesertaan pada si sekretariatan saat acara yakni hari Ahad tanggal 6 November. Nanti setelah mendaftar lewat Google Form niku akan ada formulir keikutsertaan hari Ahad pas kita check-in peserta dibawa untuk disetorkan ke si kesekretariatan. Jadi sama datang sambil absen, sambil menyerahkan personel yang ikut lomba utusan dari mana. Nanti format formulirnya akan dibagikan. Ya. Niku silahkan dicetak sendiri, diisi, kemudian hari Ahad disetorkan ke si kesekretariatan. Kemudian lanjut Mbak. Tata tertib perlombaan. Yang pertama peserta hadir maksimal 30 menit sebelum tampil. 2 peserta dipanggil sesuai nomor urut yang diambil saat TM. Keliru nih. Niki nanti kondisional mohon nggih. Kita pripun Nafi niki pengambilan berarti sakniki TM printu. Nggih. Peserta diambil sesuai nomor urut. Nomor urut itu didapat ketika registrasi. Registrasi itu dilakukan oleh peserta masing-masing dengan membawa surat rekom. Kemarin itu siap dibagikan dan Neng saking Neng Ida apa Neng sini. Yang mau digandakan sendiri-sendiri itu siap di-share tadi. Niku formulir kesekretariatan niku. Itu jadi bisa dicetak sendiri-sendiri kan? Nggih. Dikirim lewat WA mawon mangke kersane dipun print piyambak. Oh nggih. Saged ngoten. Artinya itu nanti yang membawa kertas itu digandakan sebanyak peserta yang
yang Betul. didelegasikan oleh pondok. Kalau memang mengirimkan 11 orang digawani satu-satu, nanti menyerahkan itu ke meja registrasi masing-masing lomba, lalu setelah menyerahkan itu diterima registrasinya, terus mengambil nomor urut, nomor undian peserta. Nggih, nggih. Itu kalau Kalau koreksi untuk ya, berarti nomor nomor 2 undian peserta nggih. dipanggil sesuai nomor urut yang diambil saat registrasi di lokasi acara nanti. Jadi setelah mendaftar, teman-teman nanti silakan mengisi form form keikutsertaan yang dicetak sendiri, nanti formnya niku disetorkan ke sekretariatan pas derek lomba niku, terus ngambil nomor urut peserta. Udah jelas nggih? Yang ketiga, peserta memakai pakaian rapi dan sopan. Panitia mboten menentukan dress code dan lain sebagainya. Terserah, silakan peserta memakai pakaian rapi dan sopan untuk mengikuti perlombaan ini. Yang keempat, nanti setelah mendapat nomor urut nggih, peserta mengenakan nomor urut yang disediakan panitia. Yang kelima, peserta yang tidak hadir Nun setelah sewu Neng. nggih, Neng. Untuk nomor 3 itu peserta apa dianu aja memakai seragam pondok dari pondoknya masing-masing ngeten. Oh, yang memiliki pondoknya seragam masing-masing. pondok. Yang memiliki seragam pondok, pakai seragam pondok ngeten nggih? Ya, nggih. Oh, nggih. Kula ralat nomor 3, peserta memakai seragam pondok masing-masing. Enggak punya. Yang enggak punya memakai Yang enggak punya seragam pakai untuk rapi, kekompakan sopan. mawon. Nggih, yang penting rapi dan sopan. Pokoknya enggak boten usaha damel baju pramuka, Neng. Songkan kula. Jenengan iku. Jenengan iku nih. Olahraga. Pramuka lho. Oh, nggih, tapi sopan iki disesuaikan tema lho nggih, mungkin mau lomba kita kelambine olahraga. Ngoten maksudnya. Nggih, yang memiliki seragam pondok silakan memakai seragam pondok, ingkang mboten nggih silakan memakai seragam delegasi, yang penting pakaian rapi dan sopan. Peserta yang tidak hadir setelah dipanggil 3 kali akan tampil setelah peserta nomor urut terakhir. Jadi kalau dipanggil teman-teman ada yang tidak hadir sampai 3 kali dipanggil, tetap akan tampil, tapi tampil carry dewe. Carry setelah peserta nomor urut terakhir tampil. Namun dengan konsekuensi pengurangan nilai. Ya, jadi harap datang tepat waktu dan memperhatikan urutan kesesuaian tampil. Yang keenam, kelebihan waktu dari ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenai pengurangan nilai. Kalau kan sampun enten durasinya nggih untuk masing-masing kategori lomba, nanti harus disesuaikan ketepatan waktunya. Kalau misalnya tampilnya lebih dari ketentuan yang ditetapkan, konsekuensinya juga pengurangan nilai. Kemudian nanti ada ketentuan tanda warna lampu. Warna hijau penampilan dimulai, warna kuning tanda waktu penampilan kurang 2 menit, warna merah waktunya habis. Ini tata tertib perlombaan yang akan teman-teman ikuti nanti. Ini lanjut nih round acara. Susunan acara yang akan kita laksanakan besok Ahad. Jam 7 mulai persiapan panitia, check-in peserta, konfirmasi, registrasi, dan lain sebagainya. Kemudian jam 8 kita mulai pembukaan acara. Jam 8:10 pembacaan ayat suci Al-Quran. Jam 8:25 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Masubhan Waton. Jam 8:45 sambutan-sambutan iftitah. Jam 9:10 doa. Sambutannya ditulis dirinci, Neng. Maaf. Untuk sambutannya mohon ditulis rinci. Untuk sambutan yang pertama dari ketua panitia, kemudian yang kedua sambutan dari ketua RMI, kemudian yang terakhir sambutan sekaligus iftitah dari PCNO Kota Kediri. Nggih, ingkang rinci niku kagem panduan panitia mawon ya ning niki damel peserta. Oh, ngeten. Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih, namung damel peserta. Oh, nggih. Setelah lanjut jam 9:20 pembacaan tata tertib, mudah-mudahan tepat waktu sehingga jam 9:30
atau 9.30 kita bisa mulai melaksanakan lomba. Jam 11.30 istirahat riyen, sholat duhur. Mudah-mudahan sampun selesai sedanten lombanipun. Jam 12.20 kita mayoran tumpeng dari teman-teman. Jam 12.50 pengumuman pemenang, penyerahan trofi dan penutupan. Menika rondan acara. Gitu. Sampun niki pesan dari Ning Aina Tumardiah, jadikan acara kita sebagai ajang persatuan dan silaturahmi, bukan sekedar kompetisi. Mudah-mudahan lomba yang akan kita laksanakan ke depan saged menampung amanah niki. Monggo saking Nafi atau yang lain kalau berkenan menambahkan atau teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan. Tambahkan. Nggih, monggo. Nanti jadi tak kuliah berkaitan dengan ini peserta. Peserta tadi sudah disampaikan yang Nabil bahwa total peserta kalau memang mau diikuti semua itu ada 11 orang dari masing-masing pondok yang tentunya semua ketentuan sudah disampaikan tadi batas usianya. Kemudian ada pertanyaan melalui WA, Neng, jika mengirimkannya itu lebih dari usia yang ditentukan bagaimana? Nah, ini yang perlu kita sampaikan pada teman-teman santri bahwa kita masih sesuai dengan ketentuan yang ada. Artinya selain lomba kreasi tumpeng, itu batas usianya 17. 17,9 pun itu oke. Karena saya kalau tumpeng 20 loh. Itu yang kecuali yang kreasi tumpeng, Neng. Itu Ya, kalau tumpeng memang batasannya 20. Yang lain itu batasannya 17. Maka kita nanti juga akan menyiapkan data peserta yang sudah masuk pada Google Form yang ada di panitia. Kita buka IO gitu. Ini di rekap panitia ini ada beberapa peserta itu ternyata yang mengikuti lomba itu dengan usia-usia yang di atas batas yang ketentuan. Ini perlu saya contohkan saja biar cepat-cepat penggantinya. Neng, mohon waktu sebentar. Tapi yang sudah 18 tidak diterima. Kalau untuk yang kreasi tumpeng maksimal 20. 20 lebih 2 bulan, 20 lebih 8 bulan, oke, masih masuk. Yang lebih dari 20 masuk 21, sampun di skip. Jadi penggantinya. Ngoten Nafi. Ini ada yang usia 21 tahun ini, misalnya dari Al-Hikmah. Ini ada Mbak Novi. Al-Hikmah ada nggak di sini? Mbak Novi sama Mbak Irna pada mata lomba apa nih yang atas ini? MIK. Oh, ada baca tahlil sama kreasi tumpeng. Ini ada dari Pondok Raudatul Quran, misalnya Mbak Uliani membaca tahlil usia 18,4 bulan. Ini mau nanti dicari penggantinya. Kreasi tumpeng di sini ada Mbak Novi dari Al-Hikmah, dari Pondok Induk. Itu usia 21. Begitu pula Mbak Irna, ini mohon nanti dicarikan penggantinya dan mengisi lagi Google Form yang masih kita tunggu sampai hari Jumat. Kemudian ada lagi yang lain. Kayaknya itu aja. Oh ini, baca tiba nih dari Pondok Pesantren Raudatul Quran Al-Hikmah, Mbak Uril sama Mbak Almaira. Ini yang ngirimnya 2, usianya juga 18 semua, mohon 18. Dicarikan pengganti yang lain.
Mungkin yang masuk itu MKK. MKK ini yang dari Al-Hikmah juga. Ini usia Mbak Indana ini yang masuk ini. Usianya 18, ngapunten di pados nih anu apa peserta yang lain, santri yang lain. Sementara yang terbil untuk yang sempat masuk ke Google Form hari ini belum saya update. Ingat ya teman-teman, diperhatikan lagi batasan usianya. Kalau belum masuk 18 atau 21 tak masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah melewati batas usia, memang nanti kalau sudah berangkat ternyata mboten saged mengikuti perlombaan. Ya kalau misalnya kiranya teman-teman usianya sampun melewati batas dan penggantinya wonten, silahkan disusulkan dengan mengisi formulir Google Form. Enten pertanyaan masuk lewat WA niki Ning. Santri yang Ingkang kula share teng sal damel sarung damel pripun ning? pareng nih, Boleh. Bareng nggih. belas. Oh, nggih. Nggih. Khasnya santri ya malahan. Sarung gosopan enggak pareng tapi nggih. Soalnya kiambak mawon. Oh niki enten pertanyaan malih saking Pokoknya rangkepan Asaidiah. neng ketemu. Pokoknya rangkepan neng Nabil. Rangkepan. Nggih. Pokoknya rangkepan ya burung. Kadang Bisa barengnya bui. Bisa rawan. bui ben gak melorot. Nggih timbarian lho nggih. Ngapunten ning saderengipun untuk perlombaan tiba, marhaban yang dibaca yang ada di Mahalul Qiyam nopo marhaban ya Nurul Aini. Marhaban ya Nurul Aini. Oh nggih. Marhaban ya Nurul Aini nggih Mbak Saidiah. Sampun niki pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang lain kita tutup. Kita mencekap nggih. Pripun tambahan nih Ida? Enggak ada, betul. Ampun nggih. Kalau untuk batasan usia tadi lho nggih. Kemarin kan 17 boleh lebih sedikit 17,5 ngaten nggih. Oh, 0,5 sampean. Oh, nggih. 17,5 ngaten nggih. 17,5 bulan masih enggak bisa. boleh. 17,10 berarti enggak boleh. Enggak boleh. 17,5 bulan kemarin. Kalau 10 nanti harus mendekati 18 nih. Oh. Ini oke, berarti ada lagi kalau gitu. Saya niki berarti 17,9 enggak boleh, berarti saya sampaikan sekalian 6 enggak boleh ya berarti. Ini banyak berarti yang dari Hidayatus Sholihin. Itu ada Mbak Azizah, Himatul Kutub. Itu usianya 17,8 ya. Kemudian Amin dari Raudatul Quran Al-Hikmah itu juga 17,7 Qiratul Kutub. Al-Muyassirah Al-Hamid. Kemarin 17, berapa toh? Napa lek kula ki Halo? Ini matur Mbak Eka 17,6 mboten napa 17,6 paling akhir. Oh, berarti 17,5 tahun ya berarti itu. Berarti berapa? 17,6 atau 17,7 tidak boleh berarti. Iya, nggih. 17,6 nggih. Teman-teman, 17,7 atau 20,6. Nggih. Nggih. 17,6 atau 20,6. Al-Muyassarah Al-Amin. Terus apa lagi? Al-Hikmah. Al-Husna ini juga ada ini. Miftahul kelebihan. Imani. Oh, 17,6 aman ya? Aman, nggih. 17,6 atau 20,6 atas
masuk yang nggih share teng grup WA peserta. Ngoten nggih, samanten niki kita akan share teng grup WA peserta, terus Zoom meeting niki sani malih mengke linknya akan dibagikan. Wonten malih saking Amelia Anissa ngapunten Nik kenal Excel, Mbak. Itu Mbak. Mbak siapa? Amelia. Siapa tadi? Lah, nyata lho nggih. 17,6 niku justru memberi kesempatan lebih kepada peserta. Soal jadi malah lebih luas kesempatan. 18 ngenyang. 18 ngoten mawon. Kemarin rame. Enggak malah panitia. Malah kayak bakal lombok. Mboten. Napa sing mendadak usia nih kita? Mboten, ngeten lho, Mbak. Teng brosur kan juga sampun dijelaskan nggih, usia peserta batasannya 17. Lah niki berarti kan 18 mboten masuk nggih, lebih dari 17 mboten masuk kan nggih. Lah niki justru panitia memberi kelonggaran lebih 6 bulan. Artinya 17 lebih 6 bulan sama tasik masuk. Nggih. Lah 20 lebih 6 bulan sama kita tasik masuk. Berarti ini kita tasik memberi kesempatan kepada kalian ngoten. Sampun latihan. Oh, sampun latihan tapi kalau tidak memenuhi kriteria nggih mboten masuk. Jadi nyun tulung ingkang mau diperhatikan supaya ngoyo nek latihan. Nggih kadung latihan bae enggak masuk kategori pripun. Lah nggih, biyen niku pokok mboten ngantos 18 pas. Napa? Aku tak inggih. Niku ngeten ning. Penting dek iki misalnya pun yang bersangkutan tetap derek lomba ingkang niku wau menawi yang bersangkutan dengan Mbak Santri yang 17 lebih dari 7 bulanan itu 6 bulan lebih itu tadi misalnya tetap derek lomba ya nyumengaken cuman nanti tidak bisa masuk dalam nominasi juara. Artinya kalau nanti dia masuk dalam apa dapat pemenang gitu misalnya nomor juara 1 ternyata dicek ada yang 17,7 ya nanti timnya yang nggak jadi menang malah apa kita coret ganti bawahnya dan seterusnya tetap bareng dari lomba tapi itu tadi Ngoten. Ngoten yang ditetapkan panitia tetap bareng derek lomba nah tapi poinnya dikurangi. Halo nggih monggo nih Ida. Untuk aliyah itu kelas 3 aliyah itu usianya pinten nggih kinten-kinten? Kelas 3 aliyah itu. 18. Ya rata-rata 17 18 nih. 18 nggih. Untuk aliyah itu kelas 3 aliyah 18 nggih. Nggih. Apa kita anu eto 18 eto? Mana kok mesane? Sesuai dengan rapat nih. Ngapunten nih. Ubat nabit mungkin kayak nyal kula. Nggih. Terus penting Nafi. Ki obat mabit kayak sinyal kula mengke. Pun anu mawon sesuai kesepakatan niki sanes rapat panitia niki TM niki. Berarti 17. Pun ning Eka. Lah sanes kadung latihan bareng. Lah. Lagian niku playere saking ning Ida niku kan nggih sampun dangu dipun share dateng punya dari ke pengurus. Jadi TM ini untuk menegaskan saya kan juga enggak esensi dari perlu berjalan seperti yang direncanakan awal. Ya wes 17,6 bulan. Ya itu masih saged 17,6 dan itu kan sedaya sampun masuk dalam rekod di Google Form. Anu ngapunten ning Nabil kula sanes host nggih. Kula badhe share nggih ngertos. Rapat.
Nggih, Iya. kanan. Mana Mbak? Share screen. Terus Agak. Nih. yang ini deng. Sing- Enggak enek itu yang didir. Bener ya. Oh yang ada kameranya nih. Tapi jenengku satu lagi. Soalnya saya pakai di Oh, dua nggih, akun nggih. nih. Kedap. Teng komputer yang saged share. Kersane kula share bagaimana kita merekam atau merekap data santri yang sudah masuk. Nggih. Ning Aina. Nggih, sampeyan mulai nggih. 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 Sampun nih. Oh ini, alhamdulillah. Menikah nggih dalam izin untuk Nggih. share rekap peserta per hari kemarin karena yang wau dalu wau inji ngapunten belum ulang update-nya. Nah, menikah sampun ketawis nggih. Nggih. Nah, ini adalah data yang masuk di kami melalui Google Form. Nanti juga akan kita share di grup peserta. Ini penghitungan usia. Ini juga sudah melalui rumus Excel seperti biasa sehingga kita ketahui bahwa santri ini kelahirannya tahun berapa, tanggal berapa itu, dan sekarang usia berapa itu akhirnya muncul seperti ini rekapannya. Kemudian ada di sini beberapa nama yang terblok kuning. Ini artinya kelebihan peserta yang didelegasikan dari pondok pesantren yang tersebut itu. Misalnya di sini Al-Hikmah, karena Qiraatul Kutub kita menentukan hanya ada satu perwakilan saja. Monggo mungkin nanti bisa dirembukan, otomatis Mbak Indana ini tidak masuk dalam kategori karena usia 18. Jadi mungkin nanti yang kita masukkan ke DAP itu adalah Mbak Naila misalnya seperti itu. Kemudian Darul Quran, ini dari 3 nama yang masuk, ini masuk kategori semua. Silakan dirembuk, dimusyawarahkan siapa yang karena bisa untuk mewakili pondok. Ini juga begitu nih. Oh ini gadeng ini Al-Huda Mbak Sania ternyata 18, nanti ada perlu diganti. Al-Huda ngene meneng Nafi niku. Sing pundi? Al-Huda itu. Sania. Iya. Nggih Sania itu Al-Huda nih kalau neng jan iki jan bu. Ngomongi 17 malah 18. Lomba nih Qiraatul Kutub. Niku. Jadi boleh tetap ikut ngoten Nggih, nggih. kersane. Tapi lah pengen Yang usianya lebih dari 17 itu tetap bisa ikut. Cuman nanti untuk ada pengurangan nilai ngaten nggih. dan kalau nanti ternyata yang bersangkutan juara ya otomatis kecoret nih, nggak bisa tetap karena yang juara yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan panitia. Iya. Saya partisipan Nggih, nanti nggih, nggih. jadinya. Terus niki ada dari Raudatul Hikmah, Raudatul Quran Al-Hikmah. Monggo niki Mbak Nabila kalian Mbak Arin semayanan ingkang maju sinten karena semuanya memenuhi kriteria. Setunggal mawon. Donda itu yang nomor 10 enggak masuk itu, Neng. Dalam Yang nomor 10 enggak masuk itu, Oh, yang iya, dari Deng. 17, Raudatul Quran Al-Hikmah 17,7 Nggih. itu. Oh, nggih. Yang masuk yang atas. Siap. Yang masuk yang atas. Oh iya. Aku gak ketok dhewe. Tulis tulisannya. Lajeng ngandhapipun niki Kang nanti tanya
Matur nuwun ning Nabil, ngoten mawon niku rekapan Nggih. peserta. Nggih. Ngoten nggih teman-teman. Batas maksimal kita tetap untuk semua lomba kecuali tumpeng batas maksimalnya adalah 17 tahun. Kemudian untuk lomba kreasi tumpeng batas maksimalnya adalah 20 tahun. Semisal teman-teman 20,6 usia yang berarti, nggih. lebih dari ketentuan tadi tetap diperbolehkan ikut namun mengurangi poin penilaian ngoten. Ngapunten ning dibacakan ulang kriteria mboten masuk kriteria yang lain. Kalau kriteria usia sebagaimana yang sudah dijelaskan kali Afiq kalau wau maksimal sampun jelas dan kalau lebih dari usia maksimal tetap mengurangi poin penilaian. Atau yang dimaksud kriteria yang lain. Niku mohon Kalau ya. kriteria usia, Mbak Sang diulang boten kriteria masuk usia nih. Kriteria usia. Kriteria usia yang bukan tumpeng 17,6 bulan. Nggih, poinnya dikurangi. Kalau mboten PPT dan formulirnya akan dikirimkan via grup WA peserta. Silakan dipelajari kembali, silakan dicetak formulirnya untuk disetorkan pada waktu acara dimulai hari Ahad benjing. Ning Aina badhe menambahkan apa? Nggih, peserta sekarang jumlahnya sudah berapa semuanya? Sudah masuk berapa jumlahnya? Nggih, sekedap ning. Nggih. Iki ya rekapan kuliah iki ya. Sampun keluar reka. Ya, jumlahnya berapa? Kan kita kan harus tahu. Niki rekapan kula ingkang per kemarin ning ingkang per hari ini dereng di total sedaya ingkang masuk. Oke. Terus terakhir pendaftaran kapan? Harus kita kasih hari Jumat nih. Hari Jumat nggih, terakhir nggih. Jumat siang jam 12 niku pendaftaran terakhir kecuali untuk tumpeng saged pas hari H tetap mendaftar. Karena kan pondok yang mungkin tidak ikut kegiatan apapun pada hari itu kan tetap membawa tumpeng. Bukan yang untuk lomba, tumpeng kan ada yang lomba. Lomba harus dibatasi waktunya sampai kapan. Jadi kita nanti panitia nggak bingung. Tapi kalau yang untuk selain lomba nggak ada masalah. Tapi yang lomba itu menurut saya ya dibatasi sama dengan yang lainnya hari Jumat juga. Yang untuk lomba loh ya, yang untuk lomba. Jadi nanti panitia itu nggak bingung nanti. Kalau terlalu mepet kan bingung. Kalau yang lainnya yang nggak ikut lomba, monggo nggak ada masalah. Iya nih. Telepon sedaya Jumat mawon niku kersane sareng kula nutup Google Form nggih. Nggih. Jumat jam 12 nggih ning Nabil. Pripun? Jumat jam 12 niku kita nonaktifkan semua untuk formnya. Oh nggih. Semua lomba termasuk tumpeng. Nggih. Kalau koreksi ya teman-teman, semua lomba termasuk tumpeng 12 malam apa 12 siang ini? 12 siang. 12 siang. 12 siang ya. 12 siang. 12 siang. Nggih, ngoten teman-teman nggih. Polis gaya kata sini. Nggih, Nafi, nanti saya minta tolong di-share nggih, semua peserta lomba berapa nggih, di-share nggih. Jadi nanti semua biar tahu perkembangan peserta yang ikut lomba nggih. Di-share, jadi setiap nanti diupdate, setiap ada yang masuk di-share, setiap ada yang masuk di-share. Nggih. Nggih.
Terus untuk tumpeng itu sudah berapa? Kira-kira nanti cukup apa enggak untuk konsumsi itu? Per data kemarin yang Kang Derek tumpeng ngapunten neng Ida monitor nggih. Di lembaran yang kreasi tumpeng niku di pojok kiri atas ada kulon nyerat peraturan berapa gini 15 gini. Katanya 15 nggih. Katanya 15 per kemarin ini. 15 kalau kali 15 kali kali awas. 15 kali 10 itu berapa? 15 kali 10? 150. Kurang banyak nggih. Loh nanti Nggih. kan anu Mbak En, nanti kan ada ambeng itu yang dari pondok-pondok itu yang tidak ikut tumpeng kan wajib membawa tumpeng niku. Tapi saya minta tolong di-list juga. Jadi nanti kita nggak gelebek-gelebek. Jadi yang nggak ikut lomba juga di-list siapa saja seperti saya. Nanti saya minta tolong di-list. Oh, Minta ngoten tolong nggih nggih. Jadi nanti ada kepastian gitu loh. Karena yang saya takutkan nanti waktunya konsumsi keluar ternyata nggak cukup kan ya kasihan gitu loh. Nggih nggih. Ngapunten ning En. Menikah TM peserta. Kabeh kita rampungkan mawon riyen terus kita tutup lajeng menawi mengke badhe Zoom piyambak panitia kita buka. Oh nggih, monggo. Monggo betul napa? Monggo. Nabil monggo menawi Mbak-mbak pun boten ten kan ditangketaken kersane dipunaken mawon. Nggih, alhamdulillah. Hasil TM yang beberapa ada revisi tambahan tadi. Niki ngaten ning En ngapunten niki dipun rekam kali ning Nabil. Lajeng nggih dipun upload teng YouTube RMI kali anu ngerayen YouTube. Saged disimak kembali nggih. Mbak kang boten saged derek terkendala sinyal nggih sak wanci-wanci saged nyimak saking YouTube niku mungkin. Ada satu pertanyaan terakhir niki malih kula wasaken riyen nggih. Ngapunten teng dadose niki daftar melalui online kembali untuk mengganti yang tadi mboten masuk kriteria. Napa cukup daftar dengan formulir yang akan dicetak sendiri? Google Form malih nggih. Kalau misalnya tadi ada teman-teman yang tidak masuk kriteria, dan ada penggantinya, daftar lien masuk lewat Google Form. Kemudian formulir yang akan dicetak kembali itu nanti untuk konfirmasi peserta teng kesekretariatan. Jadi teman-teman yang kalau misalnya mau daftar menggantikan yang tadi tidak mau masuk kriteria ke Google Form, kemudian form yang akan dicetak niki juga akan dibagikan untuk diisi nanti. Ngoten nggih? Alhamdulillah sampun cekap niki wau mugi-mugi sampun jelas teknis lomba yang akan kita laksanakan nanti. Kula suwunaken doa dhateng ning Aina nggih. Monggone nasional yang kita agendakan pada tanggal 6 November mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan dengan ikhlas dan mudah-mudahan kita benar-benar dijadikan orang-orang yang manfaat barokah maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Liridhoillahi wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khususan ila arwahi Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Syarif Syekh Hasil Syekh Mursyid Syekh Quratika, Mbah Yai Khalil Bangkalan, Mbah Yai Soleh Bajar Melati, Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Makhlus, Mbah Mansur, Mbah Marzuki, Mbah Yai Anwar, Mbah Nawawi, Mbah Sa'id, Mbah Yai Ali, Mbah Nawawi jami' usulihim wa furu'ihim wa dzurriyyatim wa azwajihim wa khususan khasa ila arwahi Bunyamin Kusum wa khususan khasa ila arwahi Ihsanuddin sekalian wa khususan khasa ila arwahi Ma'ruf Janatin lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dumateng ning Alina, ning Ida, ning Nafi, dan kali punya ingkang mboten saged kula sebataken. Terima kasih teman-teman sampun menghadiri meeting pada siang hari ini. Semoga kita diberi kesuksesan dan kelancaran sampai waktu pelaksanaan nanti. Kula tutup, kula sebagai pembawa acara aku. Sebagai host menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ada mata nih. Iki petek. Wes, mati itu dong. Foto bersama ya. Foto Oh iya, bersama. foto ya. Foto bersama TM. Foto bersama. Eh. Ya, situ foto bersama nama beten. Ning Nabil. Action. Foto bersama TM. Iya. Nah, proses. Lintune pun medal. Ya, center yang medal. Videonya dipun aktifaken sedaya. Pondok Al Ma'ruf, Mbak Rohma, Media Ponpes Al Amin, Mbak Salsabilar, Mbak Rifan, Ar-Rohma, di malih niki. Pondok Hidayatus Sholihin. Diaktif nih. Pondok Al Ma'ruf monggo sak street Ya, Mbak. ya Iya, Mbak, Hidayatus Sholihin diaktifnya sik, Mbak. Mbak Salsabila saking pundi monggo diaktifaken videone. Jene sing bingung golek kudung. Ini cukup setunggal ini ya, setunggal slide mawon. Monggo Mbak-mbak saking Ar-Rahmah. Saking gua niki saking dereng diaktifaken Pondok Darul Quran monggo video dipun aktifkan kedap. Mak menyanti. Pundi Nanti niki? Titin siap. Gambar-gambaran. Pun nggih. Ratu. Loh, lah gambar pun tiba. Terus masuk kafe. Sampun tapi wonten sing dereng aktif. Nggih. Pun gak entene mawon nek. Nggih wes, nggih. Nggih. Pun. Iki tambah malih.
Jadi pakai tak Mbak. Rit kok kaget tak? Nabil nggih, men screenshot nggih. 1, Ya. 2, 3. 1, 2, 3. Sini mana ya? 1, 2, 3. Nafik buatan cipi-cipi. Kula mboten niku Pondok Al Amin di gambare gak enek. Lah niku. Gambare. Alamin diwakili ning Nabil. Kula pamitan rumiyin. Kalau Assalamualaikum. cekap ya. Pamit nggih. Kalau pamit nggih, kalau nggih pamit nggih, matur suwun. Pak rumiyin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Matur suwun. Piye materi iki? Nah. Mari Paten iki keluar. Ambil. Ya. WN Nabi deh. Sudah boleh pulang.